Ya, baik, kita segera mulai ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hari ini latihan membuat seperti laporan-laporan atau membuat surat di mana nanti terdapat ada pengaturan format tabulasinya. Mana? Oke, mau diapakan? Tambah kurang apa? Kurang ke sini. Sini ya? Oke deh. Nah, seperti halnya kita latihannya ini, nah, oke, seperti halnya kita latihannya itu nanti membuat surat seperti ini. Jadi dari PT Sinar Niaga Sejahtera di sebelah kanannya ini ada pengaturan format tabulasi rata sebelah kanan. Nanti di dalamnya surat itu ada penyajian informasi keterangan mulai dari jumlah barangnya berapa, kemudian nama satuannya, jenis barangnya, total bayar, dan di paling bawah ini ada tanda terima, rata tengah, dan seterusnya. Jadi artinya tabulasi ini bisa dikatakan sebagai pengaturan format perataan berdasarkan ratanya per kolom masing-masing. Dalam satu baris dia bisa membuat 3, 4, 5 jenis perataan. Kalau kemarin kita belajarnya hanya rata keseluruhan, rata kiri, rata tengah, rata kanan, rata kiri kanan, seperti itu. Nah, tapi kalau seperti ini kan tidak bisa kita pakai rata kiri, rata tengah, rata kanan. Tentunya kita harus menggunakan format yang namanya format tabulasi. Seperti ini. Jadi apa itu tabulasi? Jadi tabulasi itu seperti halnya penggunaan tab ya yang ada pada keyboard. Jadi yang ada pada keyboard ini format tabulasi nanti penggunaannya adalah ketika kita menuju ke tabulasi yang kita setting, kita menujunya menggunakan tombol tab di sini. Jadi penggunaannya adalah menggunakan tombol tab yang ada pada keyboard masing-masing. Nah, ini berfungsi untuk menempatkan posisi teks sehingga dokumen yang kita buat terlihat lebih rapi lagi kalau kita pakai tabulasi itu tadi. Selain itu juga kita bisa membuat seperti daftar isi yang ada titik-titiknya otomatis. Nah, itu nanti kita juga pakai tab untuk menentukan ketika di tab dia akan muncul otomatis titik-titik yang kita setting berada di mana nanti munculnya, di tab keberapa munculnya, seperti itu. Nah, itu gambarannya tentang tabulasi. Nah, kemudian fungsi dari tabulasi ini pindah kursor sebenarnya ya, dari ketika kursornya berada di sebelah kiri, kemudian ketika kita tab menuju ke tabulasi yang kita tentukan, kursornya pindah tab dengan cara tekan tombol tab tadi, pindah kursor di situ. Nah, kalau kita tidak menyeting tabulasinya, tabulasi ini sebenarnya kan kita bisa menggunakan tombol tab ini ya, tanpa ada tabulasi. Itu standarnya ketika kita menekan tombol tab, dia akan berpindah posisi kursornya ini dengan jarak 0,5 inci biasanya. Standarnya 0,5 inci ketika itu tidak ada format tabnya di sana. Jadi kan kita bisa kemarin di tab aja gitu ya. Jadi pindah ke kursornya dengan jarak 0,5 inci. Tapi kalau kita sudah menentukan dengan tab yang kita butuhkan akan lebih cepat posisi kursornya pindah ke posisi tab yang kita setting tadi. Itulah misalnya. Kemudian kalau ingin melihat bentuknya tab itu ada di mana, fungsi tab itu tadi kita bisa melihat dengan menggunakan di menu home atau bisa juga di menu ribbon page layout ya, di halaman page layout, nanti di menu page layout, kemudian nanti pilih page layoutnya, nanti di bawah nanti akan muncul paragraf ya settingannya, dia posisi di sini tabnya. Atau posisi tab itu biasanya dia ada di pojok antara ruler horizontal dan ruler vertikal, dia di pojok kiri atasnya. Dia nanti di pertemuan antara ruler horizontal dan ruler vertikalnya. Oke, itu posisinya. Kemudian nanti tampilan seperti ini bentuk tab. Jadi ketika kita bisa juga dengan double klik tab yang ada di rulernya, salah satunya nanti akan muncul seperti ini, tab. Nah, posisi tab itu ada posisi tabulasinya, ada left, tabulasi rata kiri, ada tabulasi rata tengah, ada tabulasi rata kanan, ada tabulasi desimal, dan ada bar. Bar itu untuk pengaturan status posisi awal pengetikan, seperti kayak alinea atau hanging kemarin itu namanya bar. Oke ya, kita lewati dulu. Kemudian selain ada jenis tabulasi itu nanti kita juga bisa menggunakan leader. Jadi alignment perataan rata kiri, ini tabulasi rata kiri, rata tengah, dan seterusnya. Juga nanti tabulasi itu terdapat leader.
Leader ini adalah seperti kalau kita ingin membuat daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, di mana ketika ada nama tabel 1 misalkan, kemudian kita lihat biasanya kan lihatnya di titik di sebelah kanannya itu nomor halaman 1. Nah, di titik itu nanti kita bisa menggunakan ini leader. Jadi ketika di tab dia muncul di titik otomatis. Kita nggak perlu manual titik-titiknya gitu. Atau biasanya kalau kita bikin daftar tabel, daftar gambar, otomatis ya pakainya di menu reference sendiri otomatis ada. Cuman kalau kita bikin manualnya, kita bisa bikin leadernya dengan menggunakan pilihannya ini. Tidak ada apa-apa kalau di tab. Kemudian kalau di tab pilihannya kalau nomor 2 itu munculnya titik-titik otomatis. Nomor 3 ketika di tab, saya pilih nomor 3. Ketika saya tab, dia munculnya min otomatis sepanjang itu. Kalau saya pilihnya nomor 4, yang muncul garis bawah sepanjang tab itu tadi. Itu pilihannya. Kemudian setting untuk menyetingnya, dan clear itu untuk menghapus tabulasi yang ada, dan clear all itu semua tabulasi yang ada di garis MS Word tadi dihilangkan semuanya. Jadi kalau menghapus tabulasi bisa pakai clear, itu hanya untuk satu tabulasi yang terpilih. Kalau clear all, semua tabulasi yang ada dibersihkan semuanya dari daftar tabulasi itu di Microsoft Word. Oke, itu gambarannya seperti itu. Nah, kita nanti bisa menggunakan dialog ini tadi, kemudian juga bisa menentukan posisi tabnya berada di posisi berapa dan lain sebagainya. Kemudian bentuknya seperti ini. Bentuk tabulasi standarnya yang sering dipakai bentuknya L terbalik. L itu adalah tabulasi rata kiri atau namanya istilahnya adalah left tab. Left tab ini digunakan untuk tabulasi berhenti pada rata sebelah kiri. Yang kirinya itu yang rata. Kemudian kalau L terbalik namanya right tab. Right tab ini adalah bentuk tabulasi rata sebelah kanan. Digunakan biasanya untuk kita kalau bikin surat di sebelah kanan dari halaman paling atas sendiri, kendal atau batang, tanggal sekarang, bulan sekarang, tahun sekarang, kan di sebelah kanan. Kita pakainya tabulasi rata kanan. Dia untuk membatasi mentok sebelah kanannya berada di posisi berapa senti nanti. Jadi tidak boleh lebih dari tabulasi rata kanan itu tadi penulisannya. Tabulasi rata kanan namanya. Kemudian ada center tab. Center tab itu bentuknya seperti huruf T terbalik. Jadi T dibalik ya, kan T di atas nih. Nah ini dia dibalik namanya center tab. Center tab itu dipakai untuk membuat tabulasi rata tengah. Biasanya dia digunakan untuk mengatur tadi. Yang paling bawah ada tanda terima, kemudian tanda tangan, nama pimpinannya siapa. Jadi dipakai untuk rata tengah, bisa 2 kolom rata tengahnya. Kolom yang pertama untuk pihak ke-1, kolom kedua pihak kedua misalkan. Jadi dia di rata tengah tabulasinya. Kemudian kalau bar tab itu tadi adalah kita gunakan untuk menentukan jenis tab kosong berupa garis. Hanya dipakai untuk sebagai pembatas. Ada garis otomatis di tengah-tengahnya nanti. Itu namanya bar tab. Ada decimal tab. Decimal tab itu adalah untuk menentukan jenis tabulasi stop desimalnya berdasarkan bisa titik, bisa koma. Biasa dipakai untuk memberikan angka 10 juta misalkan, 10 titik 10 juta. Dia berdasarkan titiknya di situ, berada di rata desimalnya, titiknya itu tadi. Itu gambarannya tentang jenis-jenis tabulasi yang nanti bisa kita gunakan di dalam membuat suatu naskah atau surat di Microsoft Word. Jenis-jenis tabulasinya seperti itu. Bisa dipahami ya? Itu beberapa jenis tabulasi. Oke, lumayan. Kalau belum praktek kadang-kadang kikang gopo ya, kadang-kadang gitu ya, masih belum begitu jelas. Kemudian bagaimana menentukan? Tinggal cara penggunaannya adalah kita cari di ruler atau penggaris di Microsoft Word, ruler yang horizontal. Kita cari dulu tabulasi yang kita pengen pasang. Setelah ketemu tabulasinya, kita klik aja di ruler atau penggarisnya. Itu cara memasangnya. Jadi tempatkan pada pointer simbol tabulasi pada ruler ya, penggaris di Microsoft Word. Kemudian nanti untuk menggeser ruler tabulasinya, tinggal tabulasi ditarik kiri kanan ke posisi yang diinginkan. Kemudian lepas. Kalau menghapusnya, ini teorinya menghapusnya adalah tempatkan pointer mouse-nya ini, pointer itu tanda panah ini ya, pada mouse, pada simbol tabulasi yang terpasang di sana. Kemudian klik kiri tahan, tarik ke bawah atau dragging ke bawah, dia sudah otomatis hilang. Cara memasangnya tabulasi, pilih tabulasi, klik pada ruler atau penggaris. Cara menghapusnya, klik ruler tabulasinya, tarik ke bawah. Itu nanti cukup gampang.
Kemudian nanti kita latihannya seperti ini. Tidak hanya ini, nanti saya contohkan bagaimana membuat daftar isi dengan titik-titik otomatis. Gitu ya. Jadi selain ini nanti ada tambahannya membuat titik-titik otomatis itu bagaimana ya kalau di daftar tabel, daftar isi gitu ya. Nanti seperti apa. Tapi latihannya nanti seperti ini. Kita sebelum membuat, kita contohkan dulu bentuk-bentuk tabulasi Microsoft Word ya, malah contoh Microsoft Word kita buka. Nah, kita lihat dulu penggunaan format tabulasinya seperti apa sih? Tabulasi left tab, kemudian right tab, kemudian center tab dan lain sebagainya. Kita pilih blank dokumen. Kita pilih blank dokumen, kemudian seperti biasa tampilan halaman lembar kerja baru. Sebelum kita melakukan penulisan, kita pilih yang no spasi dulu. Kita klik. Nah, kita nanti belajar tentang penggunaan format tabulasi. Format tabulasi itu sebenarnya posisinya dia berada di sebelah kiri ruler horizontal dan sebelah atas ruler vertikal. Ruler itu penggaris, ruler. Nek sing celat lulel ya, lulel mana? Ini ruler penggarisnya itu. Nah, dia posisi tabulasi ada di sebelah kiri ruler horizontal dan di sebelah atas ruler vertikal. Jadi artinya dia pertemuan antara ruler horizontal dan vertikal dia di sini, posisi tabulasi. Nah, bentuk tabulasinya itu normalnya, defaultnya, standarnya adalah dia berada pada posisi left tab dulu. Standar yang pertama itu dia adalah posisi left tab. Nah, left tab bentuknya seperti huruf L. Jadi dia untuk membatasi sebelah kirinya itu berada di mana. Misalkan saya punya contoh tadi adalah ini. Oh, ini ada rata kiri nih, peti, kemudian makanan kan rata kiri. Nah, maka saya bisa pakai rata kiri. Maka kita bisa pakai posisi pastikan sudah berada di rata kiri left tab-nya. Untuk pemasangan kita cari ruler horizontal. Misalkan saya mau pasang di 4 cm. Tabulasi rata kiri ini. Oke, rata kiri oke saya pasang di 4 cm. Maka klik 4 cm-nya di sini. Ting 4 cm-nya. Ini sudah terpasang. Cara memasangnya cukup klik pada bagian ruler atau penggarisnya. Klik saja mau pasang di mana. Oh, sini aja. Gitu. Itu cara memasangnya. Kalau kurang pas posisinya, kita bisa geser ke kiri ke kanan tabulasinya ini. Oh, kurang ke kiri, oh kurang ke kanan dan lain sebagainya. Sehingga disetting sendiri posisi tabulasi yang sudah terpasang. Nah, tujuan tadi dia hanya untuk mengatur posisi tabulasinya, dia teksnya rata sebelah kiri semua pada bagian tabulasi. Contoh, ketika sudah dipasang ada 2 tabulasi, menuju ke kursornya ini menuju ke tabulasi yang pertama, tab, seperti yang tadi, tab, gini. Saya tulis misalkan seperti ini, atau tidak usah panjang-panjang. Kemudian saya tab menuju ke tabulasi yang kedua, saya ketik naskahnya, enter, saya tab lagi, dia berada di sebelah kiri, posisi naskahnya, tidak lebih dari sebelah kiri, seperti ini. Nah, untuk mengeceknya apakah dia sudah benar sebelah kiri atau tidak, kita bisa melihat garis pada tabulasinya. Caranya adalah klik simbol left tab tadi di ruler, klik kiri tahan. Nanti akan ada garis pembatasnya. Oh, itu dia yang kiri yang rata. Nanti kalau rata tengah, klik center tab-nya, oh dia berada di tengah-tengah teksnya harusnya gitu. Kalau sebelah kanan, oh dia harus batasnya sebelah kanan ini, tidak boleh lebih gitu. Dia otomatis. Seperti ini, dia rata sebelah kiri tabulasinya. Ketika kita sudah memasang tabulasi dengan menuliskan 3 baris seperti ini, kemudian pengen menghapus tabulasi. Pastikan kalau ingin menghapus tabulasi, jangan berada pada baris di mana teks itu berada. Misalnya seperti ini, saya masih berada di baris ketiga di mana ini masih pakai tabulasi itu. Kemudian saya hapus tabulasinya. Klik kiri tahan, tarik ke bawah. Maka dia akan berpengaruh posisinya. Klik tarik ke bawah, dia berpengaruh. Seperti ini. Kalau kita masih berada pada baris di mana itu masih menggunakan tabulasi. Nah, artinya saya undo dulu. Artinya kalau ingin menghapus tabulasi yang ada, pastikan kita di baris yang berbeda, di enter dulu. Di enter dulu misalkan. Kan ini baris ini kan sudah nggak ada hubungannya dengan yang di atas nih, baris yang bawah. Kita bisa menghapusnya. Ini tidak berpengaruh sama sekali dengan teks yang di atasnya yang menggunakan tabulasi. Seperti itu. Kalau ingin menghapus tabulasi, pastikan tidak berada pada posisi teks yang ada tabulasinya. Pasti dia akan berpengaruh. Kalau seperti ini saya hapus, dia pasti berpengaruh posisinya. Seperti ini. Maka kalau menghapus tabulasi,
pastikan di baris yang berbeda, tidak ada tabulasinya, seperti itu. Nah, kemudian katakanlah misalkan ketika saya bikin tulisan seperti ini, posisinya kok ternyata kurang pas nih, kurang ke kanan nih, kolom yang sebelah kanan ini kok kita terlalu mepet Pak, kurang geser ke kanan misalkan. Cara mengaturnya nanti tinggal kita blok naskah yang ada format tabulasinya. Oh, ini kan ada format tabulasinya. Kita merasa yang kolom sebelah kiri kurang geser ke kiri, yang sebelah kanan kurang geser ke kanan. Maka di blok naskahnya saja seperti ini. Tinggal tabulasinya yang kita geser, bukan naskahnya. Tapi tabulasinya yang tadi, tabulasi pertama kita klik geser ke kiri. Maka teksnya yang bergeser di sini. Yang kanan ingin geser ke kanan, klik geser ke kanan tabulasinya. Kalau dalam nanti menghapus tabulasi atau menggeser tabulasi kebelabasan ke bawah, dia kan hilang, kan berpengaruh. Gak usah khawatir, ada tombol undo seperti biasa. Itu ya, tombol andalan, pokoknya tombol membantu kita. Jika ada kesulitan, ini undo. Nah, itu cara mengatur tabulasinya, rata kiri, seperti ini. Bisa digeser-geser kolomnya. Nah, oke ya, kita enter-enter bicara. Kalau ini sudah saya enter-enter atau sudah beda baris dengan tabulasi tadi, kita bisa menghapusnya. Klik kiri tahan tarik ke bawah. Klik kiri tahan tarik ke bawah. Seperti ini. Nah, tadi juga ada di dalam tab tadi ya. Tab itu ada di sini, di menu home. Kita bisa pilih di area paragraf ini. Ribbonnya ini yang kanan, titik simbol sebelah kanannya di paragraf ini. Tab itu ada di sini sebenarnya, tabs. Nah, dia seperti ini. Nah, dia di baris ini tidak ada tabulasinya. Jadi ada tabulasi rata kiri, rata kanan, desimal, ada bar dan lain sebagainya, yaitu untuk tabnya. Kalau di sini kita klik, ketika saya pilih paragraf, kemudian pilih tab, di sini ada tabulasinya ada dua. Ada dua loh di baris itu, di posisi sekian dan sekian. Ini posisinya. Dia menunjukkan rata kiri atau rata tengah kanan ada di sini. Oh, dia left. Di sini left, ini left, rata kiri maksudnya. Gitu ceritanya. Itu contoh aja. Next ya, kita lanjut lagi ke berikutnya. Setelah tadi sudah ada gambaran contoh tentang penggunaan tabulasi rata kiri, kita pengen lihat lagi yang berikutnya. Tabulasi yang berikutnya adalah apa ya? Kita klik tabulasi left tab yang tadi. Untuk pindah ke tabulasi yang berikutnya, left tabnya kita klik, dia berubah simbol. Jadi kita klik aja, dia ganti simbolnya menjadi center tab. Center tab itu tabulasi rata tengah gitu ya. Jadi garis lurus, bawahnya garis horizontal. Namanya adalah center tab di sini. Center tab ini kita pakai untuk membuat biasanya tanda tangan yang paling bawah. Jadi pihak pertama, pihak kedua atau pihak ketiga itu kita bisa bikin pakai center tab ini untuk membuatkan tempat bisa tanda tangan. Seperti itu. Contoh, misalkan saya butuh 3 pihak misalkan. Pastikan berada pada center tab, kita pasang di 3 cm. Klik 3 cm. Saya pasang di 9 cm. Klik 9 cm. Saya pasang di 14 atau 13,5 cm. Klik di sini. Nanti kan kita bisa setting-setting lagi. Kita bisa geser-geser lagi kalau posisinya kurang pas. Kita sudah punya 3 tabulasi. Untuk menuju ke tabulasi, gunakan tombol tab. Jangan lupa. Tab. Ting, dia berada langsung ke posisi 3 cm. Kita tuliskan misalnya pihak ke-1 misalnya menuju ke tab yang kedua, di tab lagi pakai tombol tab. Pihak kedua, tab lagi. Pihak ketiga misalnya enter. Beri jarak kalau memang di baris kedua, ketiga, keempat kan nggak ada teks-teksnya. Kita langsung ke kurung buka namanya siapa-siapa kan gitu ya. Enter. Ini kira-kira cukup nggak ya tanda tangannya? Oh cukup. Oke. Kita tab lagi. Kan pakai penggunaannya tab. Namanya misalnya adalah Edi Siswanto misalnya. Tab lagi. Namanya adalah Budi Raharjo misalkan. Tab lagi, namanya Suwandi misalnya. Enter. Di tab lagi, dikasihkan kurung buka jabatannya, misalnya manajer. Kurung tutup misalnya, kurung buka bendahara.
kurung tutup misalnya, di tab lagi kurung buka, sekretaris, kurung tutup misalnya. Nah, posisi pihak ke satu, pihak kedua, pihak ketiga kita bisa lihat dia berada di tengah-tengah teksnya. Seperti itu, pihak satu, pihak kedua, pihak ketiga. Kita klik garisnya, tabulasi akan muncul garis. Pihak satu, pihak dua, pihak ketiga. Seperti ini. Jika misalkan posisinya kurang tengah atau kurang bagaimana nanti, kita bisa blok kayak tadi. Kita bisa geser-geser. Yang tengah kurang ke kiri, klik geser ke kiri. Geser kanan. Ben pasah misalkan gitu. Tinggal di setting-setting sendiri. Ditebalkan, klik ball. Itu sudah beres. Dia sudah pasti berada di tengah. Tinggal tanda tangan di sini, tanda tangan di sini, tanda tangan di sini. Seperti itu adalah tabulasi rata tengah. Bisa dipahami ya? Oke, enter beri jarak, kita hilangkan tabulasi. Jadi menampilkan tabulasi itu bisa double klik dari salah satu tabulasi yang ada. Klik-klik, ya kan muncul tabulasinya. Nah, di sini kita bisa clear all. Kita berada di baris ke 7 cm, kita clear all aja tabulasinya. Ting, hilang semua maksudnya. Tabulasi yang ada di sini nanti ketika saya oke, dia hilang semua. Ting, dia hilang semuanya di sini. Jadi menghapusnya tidak satu persatu. Kalau ini kan satu persatu. Ting, boleh seperti ini nggak apa-apa. Boleh seperti ini nggak apa-apa. Satu persatu. Tuh, itu tabulasi rata tengah. Kemudian klik center tab-nya. Tabulasi rata kanan. Nah, tabulasi rata kanan ini adalah untuk biasa dipakai membuat surat yang posisinya berada di awal atau baris pertama di sebelah kanan, yaitu tanggal bulan tahunnya atau kota tanggal bulan tahunnya. Jadi saya enter ke bawah ya. Ini contoh aja, anggap aja atasnya nggak ada. Kemudian setelah berada di right tab, kita pasang di 16 cm misalnya, klik 16 cm, ting di sini. Atau kurang kanan, geser aja ke kanan, ting sini. Boleh kayak gitu. Nah, jika itu sudah, kita tab aja. Tab, dia langsung ke kanan kursornya. Kita ketik misalkan Batang, koma, kemudian tanggal sekarang adalah tanggal berapa? 3/03 bulan Desember, akhir tahun ya. Wah, banyak banget. Desember 2020 misalnya kayak gini. Atau kalau dia kurang ke kiri, kurang kanan, tinggal tabulasinya tarik ke kiri. Selama dia berada di baris teks yang berada tabulasi, kita bisa langsung geser-geser kiri kanannya ini. Gitu tidak apa-apa. Seperti itu. Enter misalnya, tab lagi bla 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 bla, tab lagi bla 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 bla, misalnya kayak gini. Nah, ini dia berada di tabulasi sebelah kanan posisinya. Seperti itu, enter beri jarak, hilangkan tabulasi, klik tarik ke bawah. Kemudian kita contoh lagi yang berikutnya. Setelah right tab, kita klik. Dia adalah decimal tab. Mirip seperti center tab, tapi dia bentuk T, garis vertikal dan garis horizontal di bawahnya. Ada titik kecil di sebelah sudut T-nya tadi, sebelah kanannya. Ada titik kecilnya, kelihatan ya. Ada adengan-adengan ini. Nah, penggunaannya bagaimana? Penggunaannya adalah kita pasang dulu di 4 cm misalnya, dan posisi 10 cm misalnya. Ini kita tab. Nah, biasanya dia digunakan untuk desimal 10 titik juta, jirolu titik jirolu misalnya. Atau ini 10-nya enggak dikenal, dia sama dengan rata kanan, atau dia berarti tidak pas dengan tanda titik. Kita ganti aja, misalnya 10 koma. Dia mengenal dengan koma, dia sesuai dengan batas komanya itu, tergantung settingan komputernya. Kalau settingan komputer itu pakai tanda penghubung untuk uang atau angka dalam jutaan atau ribuan, ratusan dan lain sebagainya, dia berdasarkan koma, tergantung settingannya. Ada yang koma, ada yang titik ya, tergantung komputernya. 10 juta, 10 koma jirolu misalnya gitu. Kalau tadi kita pakai titik, dia tidak terdeteksi, dia hanya dipakai rata kanannya aja. Gitu ceritanya. Kemudian di tab lagi 100 juta, koma. Kalau saya pakai titik dia nggak kenal. Jirolu, dia dengan rata kanan. Gitu. Kalau pakai titik dia. Paham enggak bedanya? Kalau pakai titik dia dibuat rata kanan pembatasnya, tapi kalau dia pakai koma, dia berdasarkan tanda komanya di sini. Ada garisnya. Batasnya di koma itu tadi ya, desimal ya. Kalau yang titik ini, dia batasnya sebelah kanan, seperti right tab. Gitu ceritanya, itu bedanya. Koma dan titik. Harusnya yang benar yang ini, pakai koma. Dia rata desimalnya itu. Misalnya lagi, enter lagi. Katakanlah, tab lagi. 250 juta, 250 koma juta, jirolu titik jirolu. Dia di sini berdasarkan tanda koma di sana, pembatasnya. Misalnya saya
Katakanlah misalnya lagi ya, di tab lagi ya, tab lagi misalnya 1000, 1,1000. Nah, dia berada di sini. Misalnya lagi tab lagi 300 juta atau 3 juta saja deh, 3,0 dia berada di sini posisinya gitu. Itu desimal tab. Tapi nanti menyesuaikan ya, kebutuhan masing-masing kan beda-beda nih, porsinya beda-beda kebutuhannya. Oh, saya butuhnya seperti ini, oh saya butuhnya rata kanan, ya pakai yang titik tadi bisa gitu, boleh, nggak apa-apa. Atau pakai rata kanan juga nggak ada masalah. Hitungannya di sini adalah supaya tampilan naskahnya ini lebih rapi lagi yang dibutuhkan, kan gitu. Itu desimal tab. Oke, next, kita hilangkan tabulasinya, tarik ke bawah. Itu format tabulasi desimal tab. Kemudian di sini ada format tabulasinya namanya bar tab. Bar tab ini biasanya dipakai untuk membuat batas garis otomatis. Contoh ya, bar tab ini bentuknya seperti garis lurus kecil. Saya pasang di 7,5, klik 7,5-nya, klik di sini. Nah, dia otomatis memberikan pembatas atau garis otomatis tanpa kita ketik. Contoh biasanya seperti ini. Kita buat bla 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 bla. Kebablasan nggak boleh lebih dari itu, hapus. Sini dah misalkan enter. Ketik bla 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 bla. Sini enter, bla 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 bla. Sini enter. Jadi dia hanya untuk pembatas saja. Walaupun diterak juga nggak apa-apa. Tapi kan itu melebihi batasnya. Kan dia hanya mengingatkan, oh ini batasnya ini loh, nah gitu. Bla 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 bla, enter. Bla 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 bla, enter. Nah, nanti di sini kita bisa bikin tabulasi sendiri atau bisa kasih gambar sendiri, gitu bisa. Jadi ini hanya sebagai pembatas dalam bentuk garis. Tabulasinya seperti ini. Diterak juga nggak apa-apa, tapi kan itu menyalahi aturan yang ada di barnya ini tadi. Gitu ceritanya, paham ya? Itu pembatas aja, pembatas seperti ini. Jadi kita bisa menambah gambar atau yang lainnya di sebelah sini. Jadi ada pembatas otomatis. Walaupun di nanti pembagian kolom koran itu juga ada garis pembatas diberikan di kolom koran juga bisa. Tapi kan kebutuhannya beda-beda. Saya butuhnya ini aja, tek saya kasih garis gini. Kemudian di sini saya kasih keterangan gambar misalkan, gitu kan bisa, nggak ada apa-apa. Itu perbedaannya. Saya enter, saya hilangkan tabulasinya. Klik tarik ke bawah. Hilang. Kemudian berikutnya adalah posisi yang atas ini namanya first line. Ini sama seperti ini, first line dipakai untuk membuat paragraf. Jadi nggak saya pakai ya. Jadi ini sama seperti first line. Kalau ini saya pakai, saya klik di sini, saya klik di sini, maka first line ini otomatis dia berpindah ke sini. Ting. Nanti misalkan dia otomatis pindah ke sini maksudnya. Namanya first line. Jadi ini biasanya dipakai untuk membuat paragraf. Jadi saya ketik naskah. Nanti baris pertama yang maju ke depan, baris kedua, ketiganya yang dia berada di sebelah kiri. Namanya first line. Seperti ini. Bikin paragraf. Itu paragraf. Tapi kalau enggak, kita rapikan lagi ya, nggak bisa tarik ke bawah, tapi dirapikan kembali ke sini. Namanya paragraf. Kemudian yang berikutnya ada hanging. Ini namanya hanging indent. Ini posisi yang tengah ini. Kalau ini misalkan saya blok, saya pakai hanging indent, posisi saya klik di sini, dia akan berubah seperti kebalikan daripada paragraf tadi. Hanging indent namanya. Seperti itu. Kalau sudah kembali ke hanging indent, dia kembali ke normal lagi, ke left tab lagi. Seperti itu ceritanya. Gampang ya? Gampang dah? Gampang. Tes. Saya hapus dulu semuanya, Ctrl A, delete atau backspace boleh, kita hapus semuanya. Kita normalkan kembali semuanya. Normal kembali itu pakai ini. Pakainya tombol yang clear all formatting. Jadi normal kembali misalkan gitu. Terus saya kembali ke semula, no spasi. Terus materinya hari ini latihan contoh seperti ini dulu. Bikin surat dari PT Sinar Niaga Sejahtera. Di sini baris pertama dia satu baris dari judul, sebelah kanannya ada tulisan region Jawa Tengah. Jadi ini posisi biasa, rata kiri semuanya. Kemudian untuk region Gatot Subroto sampai dengan nomor teleponnya ini, dia berada di tabulasi rata kanan. Kan yang kanan rata semuanya. Nah, maka ini judulnya biasa kita tulis nanti PT Sinar Niaga Sejahtera. Oke. Setelah sampai sini mengetiknya, kemudian di tab untuk menuju ke region Jawa Tengah. Tab aja, nanti ketik region Jawa Tengah, pakai tabulasi. Jadi sebelum ngetik, kita pasang tabulasi rata kanan di sini. Kemudian enter Integrated Customer Good Distributor, di tab lagi menuju ke baris berikutnya ini. Sini ketik Jalan Gatot Subroto, enter. Baris ketiga tidak ada keterangan sebelah kiri, langsung di tab aja ke kanan. Ketik kawasan industri dan seterusnya, enter. Baris keempat tab langsung ke kanan.
enter beri jarak. Karena order ini masih sama, dia bisa menggunakan rata kanan, di tab langsung, tab order nomor titik titik titik, enter. Di sini ini kita bisa pakai tabulasi rata kiri. Penggunaannya gitu ya. Jadi posisinya kan ini rata kanan nih, ini rata kiri. Kita pasang rata kiri di sini, ting, rata kiri. Ini gambarnya dulu ya, ini pandangannya dulu. Oh ini, jadi saya pakai rata kiri, klik rata kiri, tab kepada CV dan seterusnya, enter tab Bukit Kencana, enter tab Semarang, dia di sini. Enter, ini kan contoh-contoh surat. Enter, harap diterima, titik 2. Kemudian banyaknya di sini dan data di bawahnya ada berapa judul? 1, 2, 3, 4. Ada 4 judul, berarti kita sediakan 4 tabulasi beserta untuk input data di bawahnya. Oh, banyaknya saya pakai tabulasi rata tengah di sini. Kan dia rata tengah misalkan. Satuan, oh dia rata kiri. Jenis barang, oh dia rata kiri. Total bayar, oh dia nanti pakai RP-nya sendiri ya, nanti boleh pakai RP sendiri, RP-nya rata kiri, kemudian angkanya nanti pakai rata kanan, boleh. Kan RP sendiri, angkanya sendiri aja, ben rapi maksud ini nggak kurang rapi nih kalau yang ini, kan nggak rapi tulisannya, melihat nih. Jadi saya pakai RP-nya sebelah kiri, kemudian angkanya sebelah kanan di sini, rata kiri rata kanan, itu boleh. Kan ada RP-nya masalahnya, RP-nya kita bikin sendiri manual. Oke, kita lanjut ke bawahnya. Tanda terima Semarang dan seterusnya. Oke, sudah hanya itu saja. Kita mulai. Gampang ya? Gampang lah, cuma ngantuk. Oke deh, ini sedikit lagi terakhir. Contoh prakteknya kita bikin tulisan ini. Saya bagi 2 aja. Saya bagi 2 tampilan di sini. Ting, saya tarik ke bawah. Ini saya perkecil juga. Posisinya segini deh. Saya kecilkan dulu. Posisinya sebagai contoh kita berada di tampilan 2 halaman. Nah, posisinya di sini kita perkecil dulu ya. Ini supaya kelihatan dulu aja maksudnya settingannya. Baris pertama seperti biasa stylenya tadi ya, no spacing pastikan sudah oke. Baris pertama judul PT Sinar Niaga Sejahtera misalnya. Oke. Sampai di sini karena teksnya region sampai dengan telepon sampai dengan order dia berada pada rata sebelah kanan, kita cari tabulasi right tab. Klik sampai L terbalik posisinya. Kita pasang di 16. Klik 16. Tidak harus di 16, boleh di 16 kurang atau 16 lebih, sebelahnya juga nggak apa-apa sebenarnya, nggak wajib. Nah, ketika sudah dipasang, kita tab ting region Jawa Tengah misalnya gitu. Enter. Baris kedua, Integrated Customer Good Distributor. Kemudian langsung ke tab menuju ke tabulasi yang kedua, Jalan Gatot Subroto. Enter. Tab langsung baris ketiga, kawasan industri. Enter, mudeng ya, kayak gitu ceritanya. Enter, soalnya udaranya juga mendukung ya, hujan terus ya. Wah, itu. Nah, oke deh, nggak apa-apa, biasa, si kuat-kuat ke sih. Bentar lagi. Kudune prakteknya serangan tuh. Di tab order nomor bla bla bla, enter beri jarak. Kepada CV Kurnia Sejati, jalan ini harus di bawah ya. Jalannya di bawah sini, Jalan Bukit ini belum ke enter sebenarnya. Nah, ini di posisi sebelah kiri, karena kepada CV dan seterusnya dia ratanya sebelah kiri, kita kembali cari rata kiri. Tabulasinya klik, temukan rata kiri. Oh, sudah. Jika sudah, berarti posisi di tengah-tengah sini. 8 misalnya, klik 8. Berarti nggak pakai yang kayak T gitu. T itu center. Kan dia di tengah-tengah, ini kan dia nggak di tengah-tengah. Garisnya posisi teksnya. Teksnya kan dia rata kiri. Yang rata kirinya maksudnya. Kalau tengah itu yang ini. Dia di tengah-tengah. Itu bedanya. Ini dia pakai left tab. Kepada CV sekian, enter. Tab Jalan Bukit Kencana, enter. Tab Semarang, enter beri jarak. Jika itu sudah, kita bisa menghapus, bisa tidak, nggak apa-apa. Tergantung kondisinya. Ini nggak dipakai, hapus. Kalau nanti dipakai, biarkan saja. Nah, langkah berikutnya, ini juga kurang Pak, kurang ke kiri dia. Kita blok aja. Geser ke kiri atau geser ke kanan, silakan.
Itu diatur sendiri. Kembali lagi ke bawah sini, enter beri jarak, harap diterima, titik 2, enter misalnya. Banyaknya satuan jenis barang total bayar. Banyaknya ini karena datanya dia di tengah judul, maka kita cari center. Center tab sudah ketemu, pasang di misalnya 2 cm atau 1,5 cm di sini. Banyaknya. Kemudian satuan karena datanya sebelah kiri, saya pasang di rata kiri. Pastikan rata kiri. Pasang di misalnya 4,5 misalnya satuan. Jenis barang di rata kiri. Oh sudah ada. Oh tinggal pakai aja gitu. Nggak ada masalah. Kemudian total bayar. Total bayar nanti saya pakai rata sebelah kiri aja deh. Misalnya boleh pasang di 12 cm misalnya. Total bayar itu rata dengan RP-nya. Nanti kan. Kemudian angkanya yang 3 juta dan seterusnya rata kanan. Oh tadi sudah ada. Biarkan aja di situ. Nggak usah nambah lagi maksudnya. Kan dihapus itu kalau nggak dipakai. Kalau masih dipakai, biarkan aja gitu. Kalau nggak mengganggu ya nggak apa-apa kan. Nggak, kalau tidak di-tab kan dia nggak berubah posisinya. Nggak masalah gitu ceritanya. Nah kemudian kita mulai banyaknya. Banyaknya, oke, di-tab satuan, di-tab jenis barang, di-tab total bayar. Misalnya, kita cek dulu, banyaknya oke, satuan oke, jenis barang oke. Kalau misalkan satuan kurang ke kiri, sebelum kita enter, kita geser dulu tabulasi sebelah kirinya, sini. Ya ini pas nih kayaknya gitu misalkan. Kalau dia kurang ya sorry, kehapus, geser ke kiri, pas nih jenis barang kurang ke kiri, oke geser ke kiri misalnya gini, gitu. Jadi sebelum di enter kita rapi-rapikan dulu. Jika itu sudah, kita lanjut ke enter. Seperti ini, enter 2 kali boleh, 1 kali juga nggak apa-apa. Di tab angka 5. Oh sorry, ini harusnya dia rata sebelah tengah ya. Ini harusnya tengah nih. Kok nggak tengah kenapa? Kadang-kadang dia posisi nggak pas. Kita geser ke kanan. Di sini. Ini benar tengah nggak ya posisinya? Oh ini tadi belum di tab sebenarnya. Ini belum di tab. Harusnya di tab dulu. Dia di tengah-tengah. Jadi dia sudah rata di sebelah tengah posisinya. Ini angka 5. Banyaknya oke, di tab. Satuannya adalah peti. Tab lagi jenis barangnya bla bla bla. Tab lagi RP. RP titik di tab. Angkanya di sini 3 juta, 3 titik juta, Cirolu titik Cirolu. Jika dia kurang ke kiri, rek tabnya yang kita geser. Tempelkan ke sini. Pastikan jangan ke bawah, nanti ke bawah hilang. Sini aja cukup deh misalkan, dikira-kira aja. Oke, misalnya gitu ya, enter. Barulah seterusnya tinggal kita mengikuti teksnya aja. 5, kemudian 6, kemudian peti, kemudian makanan kaleng, tab lagi RP. Di tab, titik di tab. RP-nya misalnya 2.500.000. Titik Cirolu, enter dan seterusnya. Dia pasti akan rapi ke bawahnya, seperti itu ceritanya. Yang paling bawah sendiri misalnya ya 10 tipenya box, pena, tab. Di situ RP ada titik RP-nya ada garis bawahnya. Di tab 10 juta, 1 juta, 1 titik Cirolu titik titik Cirolu. Enter dulu misalnya. Oke, nanti deh belakang totalnya kayak gini, total misalnya. Tab RP titik tab 9.500 misalnya, 9 juta titik 500 titik 500. Nah, posisi RP ini ada garis bawahnya, tinggal diblok. Dikasih underline aja. Underline itu garis bawah. Ting, dia akan otomatis ada garis bawahnya. 9.500.000. Dia sudah otomatis rata seperti ini. Nah, ini kurang nolnya. Seperti itu, yang paling bawah enter beri dulu. Kemudian kalau ingin dibersihkan, tinggal double klik salah satu, clear atau clear all. Oke, baris ini sudah tidak ada tabulasi yang ada. Tapi kalau baris yang atasnya dia masih banyak. Dia hanya baris ini tidak ada format tabulasinya. Terus kita pasang tabulasi yang rata tengahnya. Center, pasang di 4 dan pasang di 12 misalnya. Tinggal 4-nya belum, klik 4. Tab tanda terima. Tab Semarang tanggal berapa? Enter, tab lagi PT Sinar tadi mana nih?
tanda terima, tab Semarang, enter, di tab lagi, kan di sebelah kanan sini maksudnya. Enter, beri jarak 5 atau berapa, di tab, kurung buka, manual dulu, titik. Kurung tutup, di tab, kurung buka, titik. Dibuat sendiri titik, dikira-kira sebesar berapa nanti nama yang dituliskan di situ. Jika itu sudah, penyimpanan saya kira nggak ada masalah ya, penyimpanan tinggal file, save as, nggak masalah. Cari komputer biasa di mana menyimpannya, kita simpan di komputer kemarin, folder kemarin ABC misalkan, kita buka folder ABC. Nah, surat ke-1, ini surat kedua misalnya. Surat kedua, contoh aja, simpan di sana. Sudah tersimpan, kemudian nanti tinggal dirapi-rapikan judulnya. Oh, ini kurang besar nih, tinggal diblok, kemudian ditebalkan, diperbesar hurufnya dan seterusnya. Kemudian saya simpan ulang. Jadi seluruh file data-data saya tadi tersimpannya di dalam folder D ABC. Surat ke-1 kemarin, surat kedua saat ini sudah terdokumentasi ke sana. Kalau suatu saat ingin dibuka kembali, mau diedit lagi, tinggal dibuka foldernya, double klik filenya, klik, dia muncul lagi. Oh, surat saya kemarin, saya mau bikin lagi surat yang sama, tapi datanya dibuat beda ya, tinggal dicek-cek lagi, seperti itu. Gitu ya, masih ngantuk? Sedikit. Sementara itu dulu. Ini sudah.